Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, kali ini kita ketemu dengan pasien Polytron LCD. Dengan kendala ada suara tapi tidak ada gambar katanya. Kita coba dulu apakah mesin ini menyala. Oke, kayaknya bener ini. Posisi standby, kita tekan power on, ketuk layarnya tapi tidak terlihat sinar di dalam. Biasanya kalau LCD bagus, backlight menyala, maksudnya backlightnya menyala, diketuk-ketuk biasanya ada keluar sinar di sini. Tapi ini tidak ada, berarti backlight kemungkinan lampunya tidak menyala alias padam. Bisa dengan diakibatkan berbagai macam faktor ya. Kita cek masih disegel, masih belum kena servis. Polytron dengan tipe PLD 24D123. Polytron 24 in. Kita coba akan bongkar ini televisi terlebih dahulu. Setelah kita bongkar, kita posisikan indikator LED-nya, indikator supply. Nah, di sini standby pertanda biru. Biru pertanda standby maksudnya. Posisi kita cabut terlebih dahulu kabel yang menuju ke backlight, ke LED. Nah, dari sini dicabut. Kita cek terlebih dahulu dari output mesin bagian backlightnya apakah mengandung setrum, mungkin sekitar beberapa volt. Kita tes ketika ini menyala. Sementara kita standby-kan terlebih dahulu sebelum kita on-kan. Oke, TV sudah standby, kita on-kan dengan pertanda ini lampunya harus padam. Kita cek, lihat di layar apometer kita, tester digital kita. Tes ada sekitar 24 volt barusan ya. Kita cek lagi, kita ulangi lagi. Voltase berapa tegangan saat ketika start. Kita cek, ini masih standby. Ulangi lagi, kita on kan, kita cek di output backlight. Oke. Terbaca 15 volt, 15 volt DC sesaat. Kemudian kembali ke 0 volt. Pertanda ini barusan ada muncul tegangan dari inverter menuju ke kaki fin backlight. Pertanda ini dimungkinkan mesin ini dalam kondisi baik. Kita curigai ke backlight. Backlight itu harus ditester dulu, harus diperiksa. Diperiksa dengan menggunakan tester seperti ini, tester LED. Mulai dari 0 volt sampai 300 volt. Ini ketika standby 300 volt dan akan mengikuti secara otomatis mengikuti beban yang kita pakai. Kita tes misal 3 volt ya keluarnya 3 volt. Ini kita belum tahu isi LED ataupun backlight yang di dalam berapa buah, berapa kancing, kita tidak akan mengetahuinya kecuali pernah kita bongkar. Nah, kita tes min dan plusnya atau plus dan minnya. Kita bolak-balik saja, tes tidak ada pergerakan jarum. Maksudnya tidak ada pergerakan, tidak ada pergerakan, masih 300 volt. Masih 300 volt. Kita tes lagi, dibalik lagi masih 300 volt. Pertanda ini terputus. Bisa juga kabelnya, bisa juga LED-nya yang sudah tidak terhubung lagi. Satu kali lagi kita tes untuk meyakinkan. Ternyata masih tidak ada respon di tester LED ini. Kemungkinan besar bahwa LED-nya mati. Oke, kita bongkar saja. Setelah kita bongkar, kita pisahkan dulu LCD-nya, layar LCD-nya, supaya kita bisa melihat, membongkar dan mengukur ataupun backlight-nya. Kita pisahkan LCD-nya, di tempat yang aman dan nyaman, jangan sampai terganggu. Kita pisahkan plastik dan akriliknya. Lapisan-lapisan ini sangat penting untuk membiaskan sinar dari LED
Jangan dipisah-pisah seperti ini, tapi disatukan saja karena kita akan kebingungan nantinya. Lapisan paling atas yang tipis dan di lapisan bawah yang tebal. Yang paling tebal ini yang di bawah, yaitu akrilik, plastik akrilik. Kita simpan, kita pisahkan. Kemudian kita cek backlightnya, ada sekitar 1 2 3 4 5 6 1 2, berarti kali 2 12 ya, 12 buah, 12 buah kali 3 pol umpamanya. Ini kita buka bautnya, ada sekitar 6 baut. Kita buka plastik ini, mika ini sebagai pembias sinar supaya merata ya. Kalau tanpa ini nanti sinarnya tidak akan terpancar dengan baik. Kita bungkas secara perlahan, tekan dari bawah. Jangan sampai ada yang sobek karena ini mudah sekali sobek, rapuh ya. Apalagi sudah kena panas lama, biasanya akan mudah sekali terjadi sobek. Kita buka perlahan. Nah, seperti ini kita pisahkan. Ya, sudah tampak LCD-nya. LED-nya sudah terlihat, ada sekitar 12 buah. Satunya ada 6, berarti kali 2 12 buah. Kalau 3 pol berarti tinggal kita kalikan. 3 kali 12 berarti 36 pol DC yang diperlukan untuk menghidupkan LED ini. Kita tes satu persatu dengan tester LED ataupun dengan alat yang lain. Bisa dengan apometer juga bisa, tapi kebetulan saya mempunyai alat ini supaya maksudnya mempermudah ketika proses reparasi dan pengecekan alat-alat. Kita shotkan terlebih dahulu. Ini secara otomatis akan kembali ke 0. Jadi kalau ada par LED ataupun LED yang korslet, yang korsleting, maka akan padam ataupun kembali ke 0 volt. Ini otomatis ya, dari 300 volt mengikuti beban. Kalau 3 volt berarti jadi 3 volt, 9 volt jadi 9 volt. Kita tes, padamkan dulu lampunya biar terlihat lebih jelas. Yang ini, nah 1 2 3 4 menyala, 4 menyala, tapi 2 lagi tidak menyala. Nah, pantesan ini LED-nya. Yang satu lagi backlight yang ini terlihat ada sedikit sinar sedikit, pertanda ini udah rusak, pertanda ini sudah rusak, tidak menyala. Saya sudah sediakan LED penggantinya ataupun backlight yang versi original supaya awet dan tahan lama. Tapi ada cara ataupun trik supaya lebih bertahan lama. Seperti apa? Kita lihat. Oke, simak dengan baik. Cek. Nah, di sini kan ada lapisan aluminiumnya. Kita satukan dengan LED yang awal, yang mati. Kita satukan di lem. Kenapa? Ya, maksudnya supaya pendinginan akan lebih merata. Double pendingin, double heatsink. Jadi jangan dibuang ya. Jangan dibuang bekasnya. Kita pasang saja di sini. Kita satukan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti ini kita akali biar lebih jos lagi. Nah, caranya seperti ini. Ini LED pertama yang rusak dan ini yang LED pengganti yang baru. Kita tempel. Yang lama disimpan di bawah, tapi sebelumnya kita kasih kalau bisa, kalau ada, kasih lem seperti ini lampunya biar tidak copot. Lempok aja seperti ini, kuning. Nah, ini di bawah yang rusak, yang baru, yang bagus di atas. Lapisi pasta thermal terlebih dahulu dengan secara merata. Yang putih-putih itu kayak salep, secara merata. Setelah merata kita tempel di sini.
Kenapa dipasang pasta thermal? Biar panasnya merata dari LED yang pertama ke LED yang kedua. Aluminiumnya jadi double. Oke? Pasti paham lah maksud saya seperti ini. Oke, kita lanjut. Setelah dikasih lem dan ditempel, kita baut kembali dengan rapih. Jangan terlalu kenceng, tapi sesuai dengan aslinya. Kenceng tidak, longgar tidak. Meujeuhna sedang-sedang saja. Yang penting kuat ya. Seperti ini. Ini ada 3 baut ya. 3 kali 3, 3 kali 2. Jadi 6 baut kita pasang semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau satu saja tidak terpasang maka tidak akan lurus alias bengkok. Proses selanjutnya yaitu pemasangan kembali lapisan yang putih ini. Lapisan apa namanya ya? Plastik. Nggak tahu lah. Kayak akrilik gitu. Nggak tahu, yang jelas yang ini. Kita pasang secara perlahan. Kita hati-hati jangan sampai sobek dan kancingnya jangan sampai copot. Nah, karena versi original kita tidak usah merubah lubangnya karena sudah sesuai dengan settingan pabriknya. Seperti ini. Kita bolak-balik dulu mana yang pas. Nah, kayaknya ini yang pas posisi bautnya. Posisi soketnya juga pas, sama persis dengan yang original. Kalau tidak ada yang versi original, kita bisa mengekali dengan versi yang universal, boleh-boleh saja. Kita pasang LCD-nya. Di sini kita perlu konsentrasi tinggi dan kehati-hatian, jangan sampai salah ataupun gegabah. Dan setelah LCD terpasang, kita lanjut untuk pengukuran voltase di mesin televisinya, terutama untuk bagian voltase 12 volt yang paling utama ataupun sekunder. Terus voltase untuk bagian dari backlight berapa volt yang dibutuhkan. Tadi kan kita sempat ukur, sempat kita jumlah ada 6 kali 2 berarti 16 kancing LED-nya ataupun backlight-nya. Berarti kalau 3 volt kali 12 sekitar 36 volt. Baik, kita ukur satu persatu. Kita pasangkan dulu ini kabelnya, kabel speaker dan kabel ini backlight kita colok di sini di soketnya. Tidak akan salah ya, karena soketnya sudah tertera dan berbeda-beda. Kita siapkan televisinya, kita colok terlebih dahulu dan siapkan testernya. Oke, langsung saja kita ukur voltase di bagian backlight. Nah, 35,97 berarti mendekati yang kita hitung tadi, 3 volt kali 12 36 volt. Anggap saja ini 36 volt dibutuhkan untuk menghidupkan backlight. Oke, sudah betul. Kita cek tegangan berikutnya yaitu tegangan 12 volt. Kita lihat di layar LCD-nya berapa volt muncul. Oke, betul, sudah 12 volt,3. Ini B+ yang utama di bagian sekunder sudah normal. Pertanda ini mesin hidup dan backlight juga hidup. Kita coba balikan, kita lihat dari bagian atas. Lihat dari bagian LCD maksudnya ya. Kita nyalakan kembali televisinya, tekan power on dari panel ataupun dari remote. Oke, sudah muncul Polytron. Layarnya sudah menyala, backlightnya berarti ini sukses menyala. Dan kita tekan menu, kita coba menu. Nah, seperti ini menunya sudah tampil. Gambarnya jernih. Kita cek selanjutnya pakai input audio dan video. Oke, kita tes. Nah, muncul gambarnya, pertanda ini sudah sukses, backlightnya menyala sempurna dan LCD pun tampil dengan kualitas gambar yang bagus. Begitulah rangkaian proses reparasi
Televisi 24 in dengan kendala layar gelap, suara ada. Sudah kita ganti backlightnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk ikuti semua konten saya di Wisnu Audio Channel. Terima kasih, sampai jumpa.